Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ta'ati wa ba'dahum bil isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para guru kita, para guru, para ustaz, para alim ulama, para bapak haji, pengurus TKE, semuanya tidak saya sebut satu-satu. Mudah-mudahan semuanya berbahagia. Wajahnya wajah orang yang berbahagia. Insya Allah ya. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dimudahkan untuk terus istiqomah di dalam melakukan berbagai macam amal soleh. Di antaranya dimudahkan kita untuk menjaga salat kita di dalam berjamaah, lalu mudahkan kita untuk hadir di majelis dan berbagai macam amal soleh lain. Ini pertanda bahwa kita semua memberikan taufik. Taufik itu adalah petunjuk Allah yang mengantarkan kita bisa melakukan petunjuk dan pertolongan Allah yang mengantarkan kita bisa melakukan berbagai macam amal-amal yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita istiqomah, diberikan juga keberkahan dalam hidup kita, bisa menjaga berbagai amal saleh kita sampai akhir hayat. Pada malam hari ini kita akan mengkaji mungkin sekilas tentang bagaimana Islam memandang kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua sudah bahagia ya. Jadi sebetulnya Islam ini menginginkan semua umat muslim ini, orang-orang Islam itu bahagia, dan kebahagiaan dalam Islam ini kebahagiaan yang hakiki, bukan sekedar kebahagiaan semu yang karena faktor-faktor materi, faktor-faktor yang sifatnya sementara. Makanya dalam Islam disebutkan as-sa'adatu fil Islam, kebahagiaan dalam Islam itu halatun syamilatun minat tu'maninah wa ridha wa tawazun baina mutatallabatir ruh wal jasad tuaddi ila falah fid dunya wal akhirah. Jadi kebahagiaan dalam Islam ini adalah kondisi yang sempurna, yang lengkap, yang ada dalam hati seseorang, yang mencakup di dalamnya adalah ketenangan, ridho, kemudian keseimbangan antara kebutuhan rohani, tuntutan-tuntutan rohani, dan juga tuntutan-tuntutan jasmani. Kebutuhan rohaninya kita penuhi, kebutuhan jasmaninya kita penuhi, tuaddi ilal falah fid dunya wal akhirah. Yang semua itu akan mengantarkan kita kepada keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Laisa al-qa'ima ala isba'i syahawat al-jasadiyah
wal maladat ad-dunyawiyah wahdaha, bukan sekedar yaitu kesenangan-kesenangan karena atau kenikmatan-kenikmatan karena memperturutkan syahwat al-jasadiyah. Jadi bukan sekedar kita bisa memenuhi kenikmatan-kenikmatan syahwat, kesenangan-kesenangan yang berupa nafsu, wal maladat ad-dunyawiyah, dan kesenangan-kesenangan materi saja. Wa hiya sa'adatul muwaqqah wa zaid, karena kesenangan yang sifatnya jasad tadi memperturutkan nafsu dan juga bersifat materi itu sifatnya semu. Bainama sa'adah al-haqiqiyah hiya allati tanba'u min tazkiyatin nafsi. Sementara yang namanya kebahagiaan yang hakiki itu tumbuh atau timbul dari kesucian jiwa. Jadi ketika jiwa kita itu bersih, tidak dikotori dengan berbagai macam maksiat dan dosa, tidak dilakukan berbagai macam kezaliman, maka akan timbul atau akan tumbuh rasa bahagia. Wa tathhiril qalbi, dan mensucikan hati. Wal irtibat bil khaliq, dan karena ada hubungannya atau dekat dengan al-khaliq. Jadi salah satu yang membuat kita bahagia itu manakala kita itu banyak berinteraksi dengan Allah. Jadi kalau kita perhatikan hidup kita ini, kita terlalu banyak berinteraksi dengan sesama dengan makhluk, dengan materi, dengan sesama. Coba kita bayangkan hidup kita dari pagi sampai pagi lagi itu, dari sampai malam itu, seolah-olah kita itu terus berinteraksinya dengan sesama, dengan materi, ya. Pokoknya hal-hal yang bersifat materi ini kita terlalu dominan. Sementara sebenarnya kebahagiaan itu justru di sini bil irtibat ma'al khaliq, yaitu kedekatan kita, hubungan kita dengan Allah. Makanya kita menjadikan kita kadang itu tidak nyaman ya untuk sholat, untuk apa itu merasa tidak ada kenikmatan. Karena kita terlalu banyak berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya materi, pikiran kita, perhatian kita, seterusnya. Wa hiya sa'adatun daimah la tazulu bi zawalid dunya. Karena sebetulnya kebahagiaan yang diinginkan atau yang sebenarnya yang dimaui oleh Islam atau yang kita harus raih adalah kebahagiaan yang abadi, yang tidak hilang dengan selesainya dunia ini. Jadi harus kita bawa sampai mati. Makanya kata Ibnu Qayyim ketika menjelaskan innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Innal abrara, sungguh orang-orang yang baik, la fi na'im, sungguh dia dalam kenikmatan. Jadi orang-orang baik itu yang tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah, tapi dia melakukan semua perintah Allah, amal-amal soleh, itu apa? La fi na'im, sebetulnya di dalam kenikmatan. Asalkan kita melakukannya itu benar, niatnya ikhlas, ya kan, maka itu kita akan mendapatkan kenikmatan. Maka kata Ibnu Qayyim, wa hadhihi nikmah fi salasi duar, bahwa kenikmatan itu mencakup di dalam atau terjadi pada 3 tahap. Jadi tahapan di dunia, waktu kita hidup juga sudah kita dapatkan kenikmatan. Nanti ketika kita di alam barzakh juga mendapatkan kenikmatan. Bahkan yang puncaknya adalah ketika nanti kita sudah di alam akhirat, di surga. Sebagaimana juga wa innal fujjara lafi jahim, orang-orang jahat yang berbagai macam maksiat dia lakukan juga dalam kesengsaraan. Jahim ini puncaknya. Tapi sebetulnya kesengsaranya itu juga ada di 3 tahap. Waktu di dunianya juga sudah tidak enak, ya kan? Nanti di alam barzakh juga akan mendapatkan siksa kubur, dan lebih puncaknya adalah lafi jahim. Nanti di akhirat dia akan menjadi penghuni neraka jahannam. Jadi kita maksud di sini kebahagiaan adalah kebahagiaan yang hakiki sebagaimana yang dikehendaki oleh
Islam, yang bukan semata-mata karena kesenangan syahwat atau hal-hal yang sifatnya materis. Tapi kebanyakan disebutkan sini banyak orang yang salah paham, mengira kebahagiaan itu ada di harta, sehingga dia dengan berbagai macam cara apapun yang dia lakukannya, nggak peduli dengan cara yang haram atau dengan cara yang menipu orang, menzalimi orang, yang penting dia dapat kaya, dapat harta yang banyak. Dikiranya dengan harta yang banyak itu dia akan bahagia. Ternyata bukan ya. Semakin banyak hartanya, apalagi dengan cara yang tidak halal, itu bukan semakin bahagia. Itu justru paling semakin sengsara kan. Nah, walaupun kita melihatnya mungkin dia ada di rumah yang mewah, ada di kendaraan yang bagus gitu kan, dengan berbagai fasilitas yang luar biasa. Mungkin kita melihatnya seperti itu, tapi hakikatnya bukan itu. Kebahagiaan itu kan ada di hati, perasaan. Mungkin dia tidak merasakan kenikmatan, masih menikmati orang yang biasa-biasa saja. Nah, makanya ada seorang majikan yang kaya raya dengan seorang supir ya hidupnya sederhana. Kadang-kadang bisa lebih bahagia supir. Si kaya ini memang saya punya juga orang yang saya kenal ya. Masya Allah ya, fasilitas rumahnya apa, tapi semua rumahnya yang bagus, taman-taman yang indah, itu semua itu apa? Yang menikmati pembantunya, tukang sapunya. Dia sendiri kalau pulang berangkatnya malam, berangkatnya gelap, pulang gelap. Ya, jadi memang dunia itu semakin semakin dikejar itu, atau semakin kita cari itu, bukan semakin kita puas ya. Seperti orang minum air laut ya. Semakin kita banyak minum, semakin haus ya. Kalau kata Nabi SAW, "Law kana libni Adama wadiyan min dhahabin labtahas salisa." Andai anak cucu Adam ini dia sudah mempunyai 2 emas atau 2 gunung emas, dia akan mencari yang ketiga. Wala yamla'u fahu ila turab, tidak akan pernah mencukupkan keinginannya, tidak akan mencukupkan perutnya kecuali ila turab, kecuali nanti kalau sudah mati. Kalau sudah selesai kan. Tapi kalau masih hidup itu masih terus saja. Di sini disebutkan bahwa kebahagiaan ini ya. Jadi orang itu karena salah dalam menganggap kebahagiaan ini, lalu dia berpikir kebahagiaan itu ada di harta, kebahagiaan itu ada di jabatan, kebahagiaan itu ada di ketenaran, sampai dia nyewa dengan berbagai macam membiayai supaya tenar ya, cari orang ahli IT supaya terkenal sekali ya. Sampai semua orang mengenal dia ya. Terutama kalau mobil nggak ada gambarnya dipasang ya kan, dia berpikir bahwa dengan nanti tenar itu dia akan mendapatkan banyak. Tapi betapa banyak orang justru di puncak ketenarannya, di puncak kesuksesannya, tiba-tiba sangat tragis. Kadang-kadang tahu-tahu bunuh diri, atau kadang-kadang juga dibunuh. Karena orang juga, kalau orang sukses banget itu juga didengkin sama orang gitu kan. Sampai ada orang bilang, kalau kamu belum diiriin sama orang, berarti kamu itu belum sukses. Jadi kadang-kadang kita serba salah. Itulah dunia gitu. Kita kalau orang itu masih kasihan sama kita, itu tandanya kita nggak sukses. Ya Allah, kasihan banget bapak itu, kita bantu ini, itu tandanya dia nggak sukses. Karena biasanya orang kalau sukses itu, orang itu akan iri. Makanya kalau Rasulullah likulli dzi ni'matin mahsud, setiap orang yang dikasih nikmat itu biasanya cenderung untuk diiri. Iri. Jadi kalau kita masih biasa-biasa saja, teman-teman kita belum ada yang masih ya, kita berarti masih belum sukses, biasa-biasa saja. Tapi kalau yang lain sudah mulai kan, mencibir itu tandanya kita sudah mulai itu. Artinya sudah secara materi kita sudah dianggap berhasil. Ini ya disebutkan kebahagiaan yang dimaksud dalam Islam ini adalah kebahagiaan
yang memang timbul dari apa? Keimanan, rasa ridho, kemudian hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Disebutkan di sini abrazu malamihi as-sa'adah fil Islam. Apa sih sebetulnya tanda-tanda ya kebahagiaan yang sebenarnya, dan itu merupakan sumber dari kebahagiaan dalam Islam ini. Maksudnya yang menonjol sekali, apa sih faktor apa yang membuat orang itu bahagia? Jadi sebutkan di sini as-sa'adatul haqiqiyatu tabda'u minal qalb. Jadi kebahagiaan yang hati sebetulnya itu bermula atau sumbernya ada di hati. Jadi berarti kalau di sini dalam Islam itu tidak ada juga sih kaitannya memang, tapi itu faktor saja. Makanya kata baginda Rasulullah dalam hadis, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara termasuk bagian dari kebahagiaan seseorang. Arba'un min sa'adatil mar'i. Yang disebutkan apa? Al-mar'atus salihah, istri yang salihah, kemudian as-sakanul wasi', rumah yang luas dan bagus, kemudian ad-darul salih, al-jarus salih, tetangga yang baik, kemudian apa? Al-markab al-hani. Ini ada disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Tapi ini bukan berarti apa pokok satu-satunya, bukan. Ini cuma disebutkan arba'atul minas sa'adah. Ini bagian dari hal-hal yang mendorong juga atau faktor yang membuat orang bisa bahagia. Tapi bukan itu, karena justru banyak orang yang karena hartanya banyak, itu malah justru tidak bahagia. Tapi di sini disebutkan bahwa istri yang solehah, kemudian rumah yang luas, yang maksudnya yang layak tinggal enak gitu, kemudian kendaraan yang bagus, tetangga yang bagus, itu bagian dari kebahagiaan. Disebutkan bihabul hammi wal huzni. As-sa'adatu fil Islam laysat hiyabul masyakil, bal al-qudrah 'ala at-ta'amul ma'aha bi ridha wa taslim wa takhallus min al-humum wal ahzan allati tusaqilul qalba. Jadi faktor kebahagiaan itu sumbernya dari hati. Oleh karena itu diantaranya yang penting juga ketika orang itu hilang rasa duka dan kesedihan. Kalau alham wal huzn ada yang bedakan. Kalau alham itu adalah kesedihan, tapi karena faktor-faktor yang belum terjadi yang akan datang. Jadi kita sedih atau kita takut atau gelisah karena memikirkan sebenarnya belum tentu terjadi. Itu namanya ham. Tapi kalau al-huzn rasa huzn sedih itu adalah karena mengingat atau sesuatu yang sudah terjadi. Allahumma inna a'udzu minal hammi wal huzn wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham, yaitu takut, khawatir kepada hal-hal yang sebetulnya belum terjadi. Kemudian wal huzn, dan takut kepada hal-hal yang memang sudah terjadi. Kita kehilangan ini, celaka ini, kemudian kita terus ada pikiran terus, itu namanya huzn. Nah, dua-duanya itu harus kita upayakan untuk dihilangkan, ya. Karena itu faktor yang akan mendatangkan kebahagiaan. Ketika hati kita ada alham dan huzn itu, nah kita susah untuk bahagia. Makanya bagi Rasulullah pun mengajarkan dalam wiridnya, kita setiap pagi sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. As-sa'adatu fil Islam laysat hiyabul masyakil. Kebahagiaan dalam Islam itu bukanlah hilangnya berbagai macam kesulitan, bukan. Balil qudrati 'ala ta'amul ma'a, tapi bagaimana kita mampu untuk bisa menyikapi kepada persoalan itu. Karena manusia itu memang diciptakan untuk apa? Apa dikatakan? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Kabad, ya, penuh berbagai macam kesulitan. Makanya dalam ayat Al-Quran juga surat apa? Surat Al-Mulk, alladzi khalaqal maut
wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi memang hidup dan mati ini bukan berarti nggak ada problem. Kalau kita nggak punya masalah, nggak ada kesulitan, malah justru kita berarti sudah nggak hidup lagi ya. Karena hidup ini banyak problem ya kan. Makanya di sini disebutkan kebahagiaan itu bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada problem. Tapi kebahagiaan itu sebetulnya bisa diatasi dengan bagaimana menghilangkan rasa duka, rasa sedih, dan bisa menyikapi semua problem ini dengan apa? Birridho, dengan ridho, wat taslim, dan berserah diri, wat takhallus minal humum wal ahzan, dan membebaskan diri dari rasa duka dan kesedihan. Allati tusaqqilul qalba, yang bisa memberatkan hati. Jadi intinya berarti bukan berarti nggak ada masalah ya kan. Justru orang kalau nggak ada masalah ya justru mungkin tidak hidup lagi ya. Jadi itu adalah banyak masalah. Ini diantaranya bahwa kebahagiaan itu faktornya tadi di hati itu tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa gelisah. Al-farhu wa surur al-imani, itu yang membuat juga bahagia di hati kita adalah ada rasa gembira, wa surur al-imani, dan rasa senang tapi yang sifatnya keimanan, bukan kesenangan syahwat, bukan kesenangan nafsu, tapi kesenangan yang sifatnya iman. Jadi senang karena kebaikan. Kayak ada hadis kata Rasulullah SAW, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Ketika kebaikan-kebaikan itu membuatmu senang, wa sa'atka sayyi'atuka, dan keburukan-keburukan itu membuat kamu itu sedih, fa anta mu'min, maka pertanda bahwa kita masih punya keimanan. Karena justru kebanyakan biasanya dikebalik, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang ahli maksiat itu justru sebaliknya. Justru kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, kemaksiatan itulah yang dia membuat dia senang gitu kan. Dengan mencari hiburan, melakukan macam-macam itu kan, dia pikir bahwa dengan seperti itu dia akan mendapatkan kesenangan. Tapi ketika dia diajak yang baik-baik, yang malah nggak suka. Jadi setan itu, nafsu itu biasanya justru kecenderungannya justru memusuhi kepada yang baik, menikmati senang kepada yang buruk, ya kan? Nah, makanya di sini ketika merasakan seperti itu nggak akan bahagia orang. Yang akan bahagia itu apabila itu senang karena dia meraih kebaikan, dengan kebaikan itu merasa senang. Jadi kesenangan dan kebahagiaan yang sifatnya imani. Yang ba'ul farhu was-surur al-haqiqi min quwwatil iman billah. Tumbuhnya rasa senang dan kebahagiaan yang hakiki itu dari kuatnya keimanan. Wal yakin bi qada'illahi wa qudratihi, dan yakin dengan takdir Allah dan qadanya. Wa asyiqah bi rahmatihi wa fadlihi, dan percaya dengan rahmat Allah dan keutamaannya. Jadi al-khairatu khairatullah, yang terbaik itu adalah apa yang dipilih oleh Allah SWT. Jadi yang bisa membuat kita bahagia itu karena kita yakin kepada takdir, bahwa semua yang Allah takdirkan itu sebetulnya itulah yang terbaik dari Allah SWT. Dan yakini bahwa Allah itu lebih sayang ya kepada kita, melebihi sayang ibu kita kepada kita. Karena rahmat Allah SWT itu dari 100 rahmat itu yang diturunkan sekarang ini baru 1. Nanti yang 99 itu masih ditahan, akan diberikan di akhirat. Dan kita diperintahkan untuk beriman kepada qada dan qadar. Kenapa? Supaya kita ketika meraih kebaikannya, kita tidak menyombongkan diri bahwa itu adalah hasil upaya kita semata-mata, kita merasa sombong, gurur ya. Dan ketika kita merasakan takdir yang tidak baik, kita juga tidak putus asa. Baik, Ibnu Hazm atau Ibnu Rajab membagi sabar itu ada 3. Kita ketika pertama sabar ketika kita melakukan ketaatan, as-sabru 'ala ta'ah.
Yang kedua, kita sabar karena kita menghindari atau tahan untuk tidak bermaksiat. Yang ketiga apa? As-sabru ala qada'illahi mu'limah. Yang ketiga justru sabar ketika menghadapi takdir Allah yang tidak enak. Jadi takdir Allah yang tidak enak, kehilangan baik kehilangan harta atau kehilangan apa, kerugian atau kehilangan orang kita cintai, semua orang itu bagian dari takdir Allah yang kadang menyakitkan. Tapi itu harusnya kita sikapi dengan apa? Dengan as-siqah bi rahmatillah. Kita percaya bahwa itu yang terbaik. Yang disebutkan al-khiratu khiratullah. Yang terbaik itu adalah apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, ada kisah seorang raja dengan seorang patih, seorang pembantu raja. Si raja ini tidak beriman atau tidak baik, ya kan? Sementara pembantu rajanya itu sangat beriman kepada Allah dan selalu apapun yang terjadi dia yakin itu yang terbaik. Jadi nggak pernah ngeluh, nggak pernah dia itu protes kepada Allah. Apapun yang dia terima, dia yakini itulah yang terbaik, ya kan? Sampai setiap apa aja terjadi sama pembantu raja ini komentari, Allah itu apa? Terimalah, sabarlah, itu adalah yang terbaik dari Allah SWT. Ketika sang raja ini mendapatkan ujian apapun yang gak enak, selalu dia katakan, sabar wahai Tuhan Raja, itu sebetulnya yang terbaik dari Allah. Sampai suatu saat si raja ini ya, hobinya itu berburu, ya, ke hutan, nyari binatang buruan itu ya. Sampai suatu ketika si raja ini kena musibah ya. Tangannya itu teriris oleh lagi makan sesuatu, mungkin lagi makan daging atau makan apa, tangannya teriris, ya kan? Begitu disampaikan, ketahuan sama pembantu rajanya, sudah sabar wahai raja, itulah yang terbaik dari Allah. Jadi kan kesel rajanya kan, ini bukannya dia malah bilang itu yang terbaik dari Allah. Akhirnya karena kesel dia itu, ya sudah ini. Akhirnya sudah, ini jangan jadi pembantu saya lagi nih, nggak mendukung saya ini, saya pada musibah begini malahan dibilang sabar aja, itu kan yang terbaik dari Allah. Akhirnya benar, dia dimasukkanlah, itu sudah dimasukkan ke dalam penjara itu si pembantu itu. Lalu si raja itu membiasakan melangsungkan apa? Hobinya, dia pergi berburu. Tiba-tiba ketika berburu ya, setelah dia buru itu ternyata tersesat, si raja itu tersesat masuk ke suatu wilayah yang mungkin nggak tahu di mana itu. Ternyata itu ada penghuninya itu adalah satu suku yang siapapun yang masuk ke wilayah dia, orang asing, itu pasti akan jadi makanannya gitu ya, akan jadi persembahan untuk si rajanya gitu. Wah, si raja yang berburu itu tersesat. Akhirnya ditangkaplah di situ. Setelah ditangkap rame-rame, diajukanlah kepada kepala sukunya itu ya. Wah, ini kita dapat mangsa gitu kan. Ternyata setelah sampai di sana, yang harusnya setiap orang yang tertangkap itu pasti akan dimakan atau akan dibunuh sama jadikan persembahan. Qadarullah itu ketika diberikan kepada si kepala sukunya itu, ternyata si raja ini tidak dikehendaki. Si kepala suku enggak mau. Kenapa? Karena ternyata di tangannya itu ada bekas luka, ya kan? Bekas luka, gitu kan? Kalau di tangannya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki mulus, nah itu jadi dibunuh, itu jadi makanan si raja itu, jadi makanan si kepala suku. Tiba-tiba dilihat itu ternyata si rajanya orang suku itu nggak mau. Kenapa? Karena dilihat di tangannya itu pernah terluka. Akhirnya dia dilepas. Setelah dilepas baru dia merasa, wah alhamdulillah, untung ini kan tangan saya ada lukanya. Kalau tangan saya mulus ini kan, kalau tangan saya mulus, saya udah mati. Baru setelah itu dia sadar, oh berarti benar apa kata si pembantunya ini. Apapun yang terjadi sebetulnya itulah yang terbaik dari Allah. Akhirnya dia menyesali ya,
karena sudah memenjarakan pembantunya itu. Akhirnya dia pulang dengan selamat, begitu gembiranya. Karena rasa gembiranya akhirnya apa? Si pembantu itu cari, mau mengucapkan terima kasih, dibebaskan akhirnya. Kata si pembantunya, alhamdulillah, kalau saya nggak di penjara, berarti penjara gitu. Kalau saya nggak di penjara, mungkin saya mati, gitu kan. Jadi akhirnya kita makanya kita selalu berkhusnuzan kepada Allah. Apapun yang Allah berikan sebenarnya itu yang terbaik. Jadi sini sebutkan orang yang bahagia itu bukan nggak ada masalah, tapi orang yang selalu dia bagaimana ketika ada masalah dia selalu sabar, dia ridho dan percaya ya, dengan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Kemudian faktor yang juga akan membuat kita bahagia adalah irtibatus sa'adah bi ta'atillahi wa rasulih. Termasuk yang akan mendatangkan kebahagiaan itu, di samping tadi disebutkan hatinya tidak duka, tidak gelisah, kemudian banyak juga apa? Berhusnudzon dengan takdir dan seterusnya. Nah, di antara juga yang membuat kita bahagia adalah irtibatu bi taatillahi wa rasul, yaitu dekat dengan apa? Selalu dekat taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi merasakan ladzatul ta'ah, merasakan nikmatnya ketaatan. Yajidul muslim sa'adatan 'azimatan fil imtithal bi awamirillah wa ijtinabi nawahihi. Fa fi ta'ati rahatun lin nafsi wa tuma'ninatun lil qalbi. Sesungguhnya salah satu yang membuat orang bahagia itu adalah kelezatan taat kepada Allah. Seorang muslim itu akan mendapatkan kebahagiaan yang besar di dalam mengikuti semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dan dalam ketaatan inilah akan dia dapatkan rohatun nafsi, yaitu ketenangan jiwa atau kenikmatan jiwa, wa tu'manatul qalbi dan ketenangan hati. Kalau dalam Al-Quran dikatakan man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, siapapun yang melakukan amal saleh min dzakarin aw unsa, baik itu orang laki-laki ataupun perempuan, fa huwa mu'min dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh saya akan berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Disebut kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Di mana ketika orang itu melakukan ketaatan, yaitu melakukan amal soleh itu, dia akan mendapatkan rohatun fin nafsi, yaitu ketenangan dalam diri, dalam jiwanya. Wa tuma'ninatun fil qalbi, yaitu ketenangan dalam hati. Kemudian ar-ridha wa taslim, ridha dan berserah diri indama yusabu al-mu'min bi musibah, ketika mendapatkan musibah. Ya'lamu annaha min indillah, tahuilah bahwa sesungguhnya musibah itu dari sisi Allah. Fa yarda wa yuslim, maka dia harus ridha dan berserah diri. Wa yanalu bidzalika thawab as-sabirin, dengan itu dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Fa huwa ala khairin fi kulli hal, maka dia dalam kebaikan dalam kondisi apapun. Makanya ada hadis kata Rasulullah SAW dalam hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min in asabahu darra'u sabara fa kana khairul lah wa in asabahu sarra'u syakara fa kana khairan lah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang mukmin itu sangat mengagumkan. Ajaban li amril mu'min, orang mukmin itu sangat menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu, karena baginya segala sesuatu itu baik. Jadi karena kemuliaan, karena kebaikan imannya itu, orang kalau sudah beriman itu akhirnya semua apapun menjadi baik baginya.
Kalau dia mendapatkan inasobahu, kalau ditimpa dengan hal-hal yang menyakitkan, yang menyusahkan, yang membahayakan atau yang tidak menyenangkan, apa? Sabar, dia sabar. Fakana khairan lah, maka itu juga kebaikan baginya. Wa in asabahu sarra, kalau dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu juga kebaikan baginya. Jadi disebutkan oleh baginda, orang muslim itu, orang mukmin itu semua dalam kebaikan. Karena kemuliaan keimanannya itu kan, kayak disebutkan dalam hadis lain, orang sehebat apapun secara prestasi dunia itu, kalau dia nggak beriman, itu di sisi Allah itu nggak ada nilainya. Makanya kata Allah dalam surat dalam Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi di sisi Allah orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang kafir itu dianggap syarrul bariyah. Syarrul bariyah itu artinya, syarrul itu artinya jahat atau buruk, bariyah itu maksudnya manusia. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu di sisi Allah itu, walaupun dia mungkin hebat sekali ya, menurut ukuran prestasi dunia itu hebat, tapi di sisi Allah itu nggak ada nilainya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini makhluk atau manusia terburuk. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Tapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itulah orang yang paling baik. Jadi yang membuat itu berubah 180 derajat dari yang paling buruk menjadi paling baik karena apa? Keimanannya. Ya, maka di sini nih tingginya keimanan itu, makanya karena kemuliaan keimanan ini, maka bagi orang mukmin apapun kondisinya itu adalah baik. Sungguh orang mukmin itu mengagumkan sekali karena baginya segala sesuatu itu baik. Kalau dia ditimpa hal-hal yang susah, dia bersabar, itu juga baik. Kalau dia ditimpa pada hal-hal yang baik kemudian dia bersyukur juga baik. Nah, makanya diperintahkan itu untuk selalu memuji Allah. Nah, kalau kita mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'matihi, yang karena nikmatnya tatimmus shalihat, terlaksananya, terwujudlah berbagai macam kebaikan. Kalau kita lagi dalam kondisi tidak baik, kita tetap juga alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Apapun kondisinya, kita orang mukmin masih harus juga memuji Allah. Karena sebetulnya enak atau tidak enak itu bagi orang mukmin itu kebaikan ya. Yang tadi kadang-kadang kita itu suka a priori ya, suka mendahului takdir Allah gitu kan. Waktu itu pernah itu ditayangkan di TV itu, di medsos itu viral sekali. Jadi ada orang mau kemana gitu, mau Kalimantan atau saya nggak lupa itu, mau naik pesawat, sudah booking tiketnya, berangkat nih jam sekian harus sudah ada di bandara, segera boarding itu jam sekian. Tiba-tiba ini apa, naik taksi atau apa gitu, ini macet. Dia protesnya sama tukang taksinya itu karena nggak tahu karena macet atau karena mogok mobil ini. Intinya dia jadi apa? Telat. Udah sumpah serapah, marah-marah banget itu. Karena tiketnya hangus, ya kan? Hangus itu kan? Ya sebenarnya dia nggak tahu bahwa itu takdir Allah itu. Dia nggak tahu gitu. Ternyata orang-orang yang yang flightnya terbangnya bareng sama dia itu ternyata waktu itu malah kecelakaan. Saya ingat sih. Baru dia itu rasakan itu sebaliknya. Alhamdulillah, ini ternyata Allah yang punya cara bagaimana saya supaya selamat. Mungkin kalau saya tadi nggak telat nih, saya nggak mau kan dia maki-maki sama tukang Grabnya itu. Ternyata itu apa? Allah yang sayang kepada dia. Berarti memang takdir Allah, umurnya masih belum ajalnya ya kan. Ya, tapi kita jadi paham bahwa kadang-kadang kita ini tidak husnuzon kepada Allah. Padahal itu adalah
Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi takdir Allah itu selalu yang terbaik. Asyukru ala ni'am, termasuk juga yang membuat kita bahagia adalah mensyukuri nikmat Allah. As-sa'adatu tatahaqqaqu bisyukri ad-da'im lillah. Bahwa di antara yang membuat kita itu bahagia kalau kita itu bisa mewujudkan rasa syukur yang selalu kepada Allah ala ni'amihi, atas nikmatnya. Fa bidzalika tadumu ni'am wa yashi'u al-amru wal itminan. Maka dengan kita terus bersyukur itu akan lebih umum atau lebih merata, kenikmatannya akan lebih banyak dan akan lebih menyebar atau akan lebih banyak juga mendapatkan keamanan dan ketenangan. Ya, mungkin kita tutup sedikit kaitan dengan masalah yang membuat kita bahagia itu karena ada rasa aman ya, dan rasa ketenangan ya. Dan itu semua ada diwujudkan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir, dengan sholat kan, ala dzikrillah tatmainnul qulub. Maka dengan apa? Berzikir kita akan mendapatkan ketenangan hati. Kemudian rasa aman itu kan timbul dari akar kata yang sama dengan iman. Jadi iman kemudian amanah itu adalah akan menimbulkan rasa aman karena kita merasa Allah SWT yang mengatur segala sesuatu, Dia yang akan mengatur dan melindungi kita semua, maka kita akan merasa aman. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaknya mereka beribadah kepada Allah milik Baitullah ini yang telah memberikan kepada mereka kecukupan pakan untuk kebutuhan rohani jasmani kita, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari rasa takut. Insyaallah bisa kita sambung kembali pada kesempatan yang akan datang. Minimal sudah tertangkap maksudnya bahwa hendaknya kita bisa betul-betul berusaha untuk memahami kebahagiaan yang sebenarnya dalam Islam sehingga kita tidak tersesat ya, tidak salah dalam mencari kebahagiaan karena kita salah dikira kebahagiaan ini ada di hal-hal yang sifatnya materi, padahal tidak. Nah, insya Allah dengan kita memahami bahwa hakikatnya kebahagiaan itu dekat sekali dengan keimanan kita, ketakwaan kita, amal soleh kita, maka semakin kita beriman kepada Allah, semakin banyak beramal soleh, maka kita semakin mudah untuk meraih kebahagiaan. Dan kebahagiaan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini, kebahagiaan yang dalam Islam ini ya adalah kebahagiaan di 3 level: kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam barzah, dan juga kebahagiaan di akhirat. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.